Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan seperti biasa Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Yes, oke. Kita ngomongin apa, Mas Ya, Ersu? sebelum ngomongin beritanya, kita ngomongin ucapan terima kasih dulu dong untuk para subscriber kita ya, untuk para viewer kita yang Iya. terus mendukung program Hmm. ini dan nggak terasa sejauh ini perjalanan. Alhamdulillah itu makin solid viewer kita juga, dan kita ingetin juga yang belum subscribe, yang belum ya itu segera subscribe gitu ya supaya selalu dapat update dari kami, dan kalau untuk dapat update itu harus notifikasi. Kita jarang banget memang ngomongin yang hal semacam ini ya, ngomongin sampai secara reguler. Tapi kata ada yang viewer ngingetin, nggak apa-apa Mas Ersu, harus terus diingetin gitu. Nggak, belum biasa sih Mm-mm. ngomong begini ini, jadi rada rada aneh. Tapi nggak apa-apa ya, tolong yang belum subscribe segera subscribe, dan juga kemudian diberi nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau Anda anggap konten ini bermanfaat, di share ya lewat media sosial atau lewat WhatsApp pertemanan Anda gitu ya. Oke, Mhm. mari kita mulai memperbincangkan ini. Kelihatannya pilkada sekarang ya, yang paling Mhm. paling hangat ya pilkada. Tentu ada kasus juga yang Ya, sedang ramai, adalah kasus sahabat kita Bung Said Didu ya, yang ya. sekarang sedang menghadapi Mhm. menghadapi perkara di Polresta Tangerang. Tapi kemarin alhamdulillah Mhm. dia ternyata tidak jadi Alhamdulillah. ditahan, karena sudah Nah, beredar tuh mhm. surat jaminan kalau sampai dia ditahan. Dan banyak sekali Mm-mm. tokoh tokoh yang mendukung ya, Menjaminkan. menjaminkan Betul. dirinya dan sebagainya. Belakangan ini kelihatannya pelapornya ini Abdesi ya, Mhm. ketua Abdesi Mhm. Mas Kota itu, dan juga Mhm. ketua Abdesi pusatnya Sutrawijaya, mereka membuka pintu untuk mediasi, dan juga kalau terbuka mediasi mereka akan mencabut laporannya gitu. Ini urusannya aneh banget, orang bangsa Edi belain rakyatnya, malah dia yang harusnya melindungi rakyatnya malah melaporkan Said Didu. Ini kan aneh. Jadi orang jadi curiga, ini pasti ada permainan ini. Apa yang ini para kepala desa ini ya. Dan sekarang seperti judul kita kemarin, ini menuai badai ini sekarang, Ya. update-nya juga gitu Mbak Agi. Mhm, mhm. Iya betul sekali Mas Herzi. Jadi belakangan ini karena nama Abdesi itu mencuat, terus banyak sekali yang kecewa begitu Mas Herzi dan juga Mm-mm. marah. Kenapa ini kepala desa kok malah seperti itu? Mereka bukannya membela warganya, membela rakyatnya, apalagi kemudian ketahuan bahwa kepala desa ini pernah dilaporkan Mm-mm. selain ke kejaksaan juga pernah dilaporkan ke KPK, tapi tidak Mm-mm. ada kelanjutannya. Nah, terus kemudian ada suara dari Abdesi yang lain. Kita tahu ya, Abdesi ini ada dua kepengurusan gitu. Mm-mm. Nama-namanya sama-sama Abdesi, tapi Mm-mm. yang satu berbadan hukum dan terdaftar di Menkumham ketika itu. Sekarang mungkin namanya sudah menjadi Menteri Hukum saja begitu. Dan pengurusnya berbeda, Mas Hersu. Jadi yang Mm-mm. berkata itu adalah yang mengklaim itu adalah sekjennya gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim mengatasnamakan Abdesi dan kemudian membuat pernyataan di luar begitu, maka mereka akan menuntut secara hukum. Mereka mengatakan seperti itu. Mungkin juga kena getahnya juga kan orang menghujat Abdesi dan kemudian dipikirnya Abdesi itu sama antara Abdesi yang satu dengan yang lainnya. Yang satu ini yang terdaftar di secara hukum begitu berbadan hukum, sementara yang satu lagi yang kemarin melaporkan Pak Said Didu itu Mm-mm. adalah Abdesi yang satunya lagi, yaitu yang tidak berbadan hukum, tidak bisa karena dengan nama yang sama kan tidak bisa, Mm-mm. tapi mereka masuk ke dalam ormas yang dibina di Kemendagri, Nah, begitu kan itu ya Mas yang Heru? aneh kan, ya, yang Betul. nggak bisa daftar malah dibina oleh Kemendagri. Ya, tapi ini Hmm. sekarang ini saya dengar justru akan ada laporan balik ini terhadap terhadap mereka Hmm. gitu. Jadi kita tunggu Hmm. saja dilaporkan balik, karena saya kira polisi pasti juga harus bijak dalam menghadapi apa menghadapi kasus ini ya Mbak Agi ya. Ini itu Iya, bisa iya. jadi situasinya kan sekarang sangat sangat rawan ketika apa Hmm. beban hidup rakyat makin berat begitu. Hal-hal yang namanya Betul. ketidakadilan semacam ini itu bisa membuat orang tiba-tiba bisa meledak dan Hmm. marah. Nih, saya kira mesti pemerintah Iya. dan juga polisi lebih bijaklah dalam menyikapi soal ini. Hmm. Tanpa ada pencabutan, lebih baik kalau nggak ada pencabutan ya ditolak aja lah kasusnya, karena memang nggak jelas yang legal standingnya dia apa Hmm. gitu, dia melaporkan itu karena Betul.
Saya itu tidak pernah menyebut nama Mas Kota sama sekali, tiba-tiba dia melaporkan kan gitu. Jadi agak aneh itu. Oke, kita ini topik kan saja ya. Kita jadi appetizer kita aja. Tapi yang cuma menarik saya kira pilkada ya Mbak Agi ya. Kalau kemarin Pak Jokowi itu cawe-cawe di Jawa Tengah, sekarang ini kelihatan sekali Pak Jokowi mulai cawe-cawe di Jakarta, all out di Jakarta. Tapi yang menarik ini kelihatan Pak Jokowi dapat perlawanan dari para mantan-mantan gubernur. Yang jelas terlihat langsung di front line adalah Anies Baswedan gitu, yang akhirnya dia mendukung Pramono Anung Rano Karno gitu ya. Dan kan tadinya kita menduga kaget, ada apa ini kok tiba-tiba Anies mendukung Pramono gitu, lebih kenapa tidak mendukung PKS gitu, apakah masih sakit hati dengan PKS dan yang batal mengusung dia dan sebagainya. Itu banyak ada cerita lama juga ya yang punya hubungan antara Pramono dengan Anies itu rupanya kenal sudah zaman bahala gitu ya. Zaman Anies masih mahasiswa, Pramono juga mahasiswa, tapi yang satu mahasiswa S2, yang satunya mahasiswa S1 gitu. Pramono kan lebih senior. Pramono ini angkatan saya lah ya, usianya sebaya saya gitu, dan dia ini tapi sama-sama aktivisnya kan begitu ya. Jadi itu yang mempertemukan mereka. Saya juga baru tahu belakangan ini kalau ada hal semacam itu. Di luar itu saya kira gubernur-gubernur yang lain kalau sampai kemudian dikabarkan diklaim ini sementara gitu ya, diklaim akan mendukung juga pasangan Pramono Rano, ini menarik juga ini Mbak Agi, apa yang terjadi karena orang seperti Bang Yos tadinya menyatakan dia nggak bisa dukung siapa-siapa, terus kemudian Poke tadinya juga akan sempat hadir dalam acaranya Ridwan Kamil Susono, kenapa sekarang katanya diklaim akan hadir dalam acara nanti di Gelora Bung Karno untuk kampanye akbar gitu. Dan karena kalau Pak Jokowi dan Ridho itu Rano Karno Ridwan Kamil dan Suswono itu di lapangan Banteng ya Mbak Agi, sementara kalau ini Pramono dan Rano di Gelora Bung Karno. Itu saya kira ini menarik, tapi kok Pak Jokowi nggak terbang ke Medan ya, apa udah pede bahwa di sana akan menang gitu. Iya, kalau di Medan sepertinya ini berat betul memang Mas Hersu. Selain kalau apa ya, teman-teman bercerita begitu ya, sebetulnya Edi Ramayadi ini tidak hanya melawan Bobi saja, tapi juga melawan dirinya sendiri, bisa dikatakan demikian. Karena memang ketika dia menjabat kemarin itu memang ada program-programnya itu yang kemudian bisa menjadi batu sandungan gitu Mas Hersu. Jadi program yang tidak sukses gitu, bahkan belakangan ini soal ada kepemilikan lahan begitu milik Pemda yang kemudian katanya itu ada apa ya? Ada gesekan lah atau ada irisan begitu dengan kepemilikan atau diakui atau apa kita masih belum jelas karena itu masih berupa berita di media sosial walaupun sudah mulai ditangkap saya lihat rame begitu di beberapa media lokal di Sumatera Utara Mas Hersu, tapi kita masih lihat kelanjutannya, tapi ini intinya banyak kampanye negatif lah begitu eh, di apa namanya di Edi Rahmayadi begitu. Jadi dan sampai sekarang elektabilitas Bobi itu memang masih tinggi di sana begitu Mas Hersu. Dan ya kita tahu cawe-cawe tidak harus selalu dari tangan Pak Jokowi tapi juga oleh instansi yang ada di sana dan itu sudah menjadi rahasia umum begitu Mas Herus. Jadi saya rasa ini tidak akan turun di sana. Mungkin kepanjangan tangan dari Pak Jokowi sudah bekerja begitu di sana. Dan Nah, aman gitu ya sementara kalau kelihatannya ya. sudah aman sepertinya gitu ya. Kalau di Jakarta ini hari ini ada pertemuan lagi antara Pramono Anung dan juga Rano Karno bersama dengan bertemu dengan Anies Baswedan gitu Mas Heru. Dan ini seru ya Mas Hersu karena langsung diserbu tuh sama pendukung dari Pramono Anung begitu, pendukung dari 03 dan juga pendukung dari Anies Baswedan yaitu anak-anak Abah begitu. Baik itu Instagram maupun X begitu akun dari Anies itu langsung diserbu begitu juga dengan unggahan dari Pramono Anung. Nah, terutama itu kan siang hari Mas Ersi itu kalau berupa foto-foto ya. Jadi itu captionnya seperti ini Anies. Membersamai terbitnya matahari berlangsung silaturahmi Forum Ulama Habaib atau FUHAB bersama Mas Pramono Anung dan Bang Dul di Pendopo Lebak Bulus. Dipimpin Ketua DPP FUHAB Kiai Haji Lutfi Zawawi berdiskusi santai dan menyamakan derap langkah. Berjuang untuk warga Jakarta diakhiri dengan doa dan sarapan nasi uduk Betawi plus soto Betawi begitu. Jadi saya rasa ini ya di situ ada forum
ulama habaib begitu ya. Ini jawaban juga Mas Hesu bagaimana dari pihak Ridwan Kamil dan juga Suswono itu kan mengklaim bahwa FPI Jakarta itu berada di pihak mereka. Dan memang saya lihat dari IBTV begitu, jadi ini adalah kanal resmi begitu ya dari yang sering kali dipakai untuk menyuarakan suara FPI begitu, itu memang ada pernyataan tersebut, rekaman berupa video yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi ketika saya konfirmasi kepada seorang teman yang memang dia pun juga anggota FPI, begitu yang kenal, begitu ada di lingkarannya Habib, dia menyatakan bahwa memang Habib Rizik itu menyerahkan kepada FPI Jakarta maupun FPI yang lain, intinya FPI daerah, untuk mereka memiliki pandangan masing-masing, untuk memilih dukungan masing-masing, begitu yang terbaik menurut mereka. Jadi ini bisa dikatakan kalau saya menanyakan, apakah itu suara Habib juga? Iya, bisa jadi ini Habib netral begitu. Ya, ya, Karena ya. memang sampai sejauh ini tidak ada suara dukungan yang dikeluarkan oleh HRS. Ini kan dari pusatnya begitu ya. Ya, 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 Sementara ya. ini dari daerah. Nah, sekarang Ya. kemudian Anies bersama dengan Pramono Anung ini bertemu dengan Forum Ulama Habaib. Saya rasa ini salah satu jawaban atas hal tersebut juga begitu. Bagaimana di FPI ada Habaib-Habaib juga di sana dan para ulama berkumpul dan ini adalah juga forum ulama habaib begitu. Dan rame Mas Ersu ya di situ kemudian ya diserbu oleh anak abah apalagi kemudian pada siang harinya siang menjelang sore lah itu ada unggahan lagi Mas Ersu dari Anies dan ini lebih seru lagi karena seperti Mas Ersu bilang tadi unggahannya yaitu berupa video begitu video yang menceritakan bagaimana Anies dan juga Pramono Anung ini sudah kenal sejak lama dan Pramono Anung adalah seniornya Anies begitu ya dan ketika itu Anies bersekolah masih S1 di UGM dan kemudian Pramono Anung ini mengambil magister manajemen lah di UGM setelah dia lulus dari ITB begitu dan dialah yang kemudian mengajari Anies itu untuk menjadi aktivis dia yang membuat poster-poster dan sebagainya mungkin kita eh, lihat dulu kita simak videonya Mas Hirsu. Jadi saya berterima kasih sekali dengan Mas Anies dan orang selama ini juga nggak tahu bahwa saya sama Mas Anies itu berteman lama sekali. Seperti yang saya sampaikan beberapa kali. Anak saya yang sekarang jadi bupati Kediri itu waktu lahir Mas Anies ikut nungguin. Kami berdua nungguin. Saya nerusin cerita terakhir ini. Bulan lalu saya ke pelosok, ada pernikahan. Jadi saya duduk gini, duduk. Terus samping saya ini bupati, putranya Pak Pram. Jadi saya cuma lihat, Dit, kamu ini bayi itu udah jadi bupati ya sekarang. Bapak pernah nggak ngebayangin? Kita lihat lahirnya, terus duduk di sebelahnya udah jadi bupati. Itu pengalaman spiritual sebetulnya. Sekaligus mengingatkan kita udah tambah umur ini Mas Andi. Itu peristiwa 92. Saya tanya sama dia, bulan apa waktu itu ya? Dit, saya nggak ingat bulannya. Juli 92. Iya, Juli 92. Juli 92. Beliau ketua Senat, Mas. Saya ketua Senat. Nah, saya punya telepon di Jogja itu karena saya tidak kos. Kalau yang mahasiswa lain kos, saya tidak kos karena saya punya telepon, maka sayalah yang menjadi poin kontak kalau ada apa-apa. Nah, Mas Pram adalah dulu aktivis di ITB, ke Jogja kuliah di MM, tapi beliau tidak hanya kuliah, ngompor-ngomporin kita semua di kuliah itu. Jadi senior yang datang itu nggak berhenti kuliah, ngompor-ngomporin macam-macam. Dan kalau kita bikin demo-demo, sebagian poster-poster itu tanggung jawab dia bikin ya Pak. Jadi Mas Pram ini yang waktu itu kita masih belum apa, beliau sudah bisa naik mobil Pak gitu. Mahasiswa yang sudah bisa naik mobil. Nah, alhamdulillah perjuangan dengan jalan masing-masing ketemu jalannya. Ya, 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 ya. seru ya. Ya, seru ya, Jadi ya. memang ada latar belakang dukungan itu Iya, tidak hanya jadi tapi sekedar kita nggak pernah tahu ya kalau dia punya hubungan seperti itu ya, cukup dekat seperti itu ya, karena iya ya, tak. itu pernah diceritakan ketika ketika Pramono Anung itu diusung oleh PDIP kan ketika Hmm, itu memang sempat rame hmm, nama Anies muncul begitu kan seperti yang kemarin dibahas oleh Off the Record juga bahwa nama Anies itu Ahmad Basarah itu menyatakan bahwa sejak bulan Juni itu nama Anies sudah muncul dan kemudian digodok terjadi percakapan antara PDIP dan juga PKB untuk hmm, mengusung Anies begitu kan tapi kemudian dinamika terjadi
ada keputusan MK, PDIP bisa mengusung sendiri dan sebagainya, dan kita tahu memang di bawah itu ada tekanan-tekanan juga semacam seperti itu, Mas Hersу, Hmm. dan akhirnya muncullah nama Pram. Nah, ketika nama Pramono Anung ini muncul, begitu Pramono Anung ketika itu menceritakan, saya pun tidak tahu bahwa akhirnya nama saya, tapi saya sebelumnya, sehari sebelumnya pun saya masih teleponan dengan Mas Anies begitu. Hmm. Dan dia mendukung Anies juga untuk maju. Dia Hmm. menceritakan seperti itu. Saya mendukung kalau seandainya PDIP itu mengusung Anies begitu, tapi kemudian ketika dia diusung pun juga tidak menjadi masalah karena saya dan Anies itu bersahabat. Ya, kami sama-sama tahu apa yang terjadi begitu, dan Hmm. dia menceritakan ketika ditanya kedekatannya seperti apa, ya dia bilang, ya coba saja bayangkan anak pertama saya Didit yang sekarang menjadi Bupati Kediri itu, kan Hmm. ini memang orang Jawa Timur ya, Pramono Hmm. Anung, itu kelahirannya ditunggui oleh Mas Anies, dia bilang Hmm. begitu, karena dia dulu junior saya dan dia yang punya telepon, dia bilang. Jadi ketika Hmm. anak saya lahir ya dia yang ngabari sana sini dan dia Hmm. yang tahu lebih dulu gitu. Jadi Hmm. memang ada sejarah kedekatan. Netizen kemudian menghubungkan ketika Ridwan Kamil gitu kan bercerita, Mas Hersu, Hmm. tentang dia didukung oleh Jokowi, dan dia Hmm. mengatakan ya saya dengan Jokowi itu sudah kenal selama 11 tahun. Jadi bahwa temanan Hmm. yang lama gitu. Kalau tidak Hmm. salah, maaf kalau Hmm. saya salah. Hmm. Seingat saya dia mengatakan 11 tahun begitu. Dan Hmm. itu kemudian dijawab oleh Pramono Anung, ya saya sudah kenal Jokowi itu 23 23 tahun. Iya, iya, Jadi ini maksudnya Ridwan Kamil saya kira 11 tahun. 11 tahun tadi ya. 11 tahun itu kan dia mulai terpilih jadi wali kota itu ke tahun wali 2013 ya. kota. Jadi mungkin dari situ Mhm, ya. Tapi artinya sebagai seorang wali kota mengenal presiden. Tapi tentu tidak sedekat Pramono Anung yang sama-sama mhm. di PDIP dan kemudian 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, dan atau seperti hubungan antara Pramono dengan Anies tadi yang Iya, dia sebutkan tuh. Kalau saya bisa membayangkan sebagai juga aktivis di mana pertemanan di antara aktivis itu seperti apa di masa lalu gitu, dan itu mhm, pertemanan di masa angkatan-angkatan kami itu lintas kampus Mbak, pertemanannya yang kita betul. sering Mhm, mhm, kita udah terbiasa itu nongkrong di kampus mhm, masing-masing gitu. Seperti saya bukan mahasiswa UGM, tapi dulu ketika di UGM saya bisa nyelonong ke ruangan rektornya UGM mhm, ketika waktu mhm. itu dipimpin oleh yang rektornya Pak Kusnadi Arya Sumantri, karena beliau Iya, kebetulan aktivis Pes Mahasiswa Indonesia, Ikatan Pes Mahasiswa Indonesia. mhm, Saya juga aktif di situ. Itu walaupun saya bukan mhm, anak UGM, saya bisa nyelonong aja, bisa mau mhm. ketemu, itu gampang sekali. Zaman dulu seperti itu, hubungan hubungan para aktivis itu dari satu kampus ke kampus lain itu kita sangat dekat. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi hubungan antara Pramono dengan Anies Baswedan. Oke, tapi yang tadi yang Anda sebut tadi soal Habib tadi, soal FPI tadi, memang Mhm. ada pernyataan resmi sebenarnya itu dari Aziz Danwar ya, Iya, juru bicaranya Habib Rizik, yang menyatakan betul. bahwa emang itu Mhm, diserahkan sepenuhnya urusannya ke DPD FPI mhm. Jakarta. Iya, Memang mereka punya panduan gitu untuk menentukan mhm. siapa yang dipilih, itu ada panduan-panduannya, tapi tidak menyebutkan bahwa ini harus dukung ini begitu. Dan Betul. tapi kan menjadi ironi memang sekarang kalau saya lihat di media sosial disoroti bagaimana mungkin FPI berkoalisi dengan Jokowi gitu ya. Dan orang kemudian dikait-kaitkan dengan KM 50 dan sebagainya. Itu memang Betul. dilematis. Mhm, Kita paham bahwa FPI Jakarta ini pasti kedekatannya bukan kepada Ridwan Kamil, tapi lebih kepada PKS-nya ya, dalam hal ini Suswono. mhm, Karena kalau mhm. dengan Ridwan Kamil, mereka pasti sebel juga kalau dibuka-buka lagi cuitan Ridwan Kamil berapa tahun 2010 yang menilai apa sih waktu itu, nyebut PKS itu hanya Mhm. pendek akalnya, Iya, kecil pendek akal. otaknya, terus Mhm, gede-gede urat mhm. lehernya, kira-kira nggak seperti itulah kira-kira. Jadi Betul. sangat Mhm, merendahkan mhm, FPI memang. Ini memang mhm. ini Ridwan Kamil tuh di Jakarta dia panen digital yang lama yang membuat dia jadi Betul. seperti itu ya. Mhm, Ini menarik karena kalau mhm, kemudian Pramono yang lebih didukung gitu, padahal kan sebenarnya bagaimanapun yang punya latar belakang kepala daerah itu Ridwan Kamil ya. Harusnya kan dia mhm, pernah jadi wali kota, kemudian pernah jadi gubernur di Jawa Barat, dan harusnya hubungannya dengan kepala-kepala daerah lain itu cukup bagus gitu. Tapi ternyata malah mhm, Pramono yang lebih bagus ya, karena kita mendengar ada klaim lah dari kubu Pramono yang menyatakan bahwa ini nanti yang hadir pada hari Sabtu itu mantan-mantan gubernur gitu. Selain misalnya mhm, Pak Sutioso disebut akan hadir, terus kemudian Idis Foke mhm. ini tiba-tiba saya lupa namanya. Nama lengkapnya siapa sih Bang Foke ini? Kok lupa nama aslinya saya. Fauzi Bowo. Udah lupa. Wibowo. Iya, Fauzi Bowo, terus kemudian Anies Baswedan dikabarkan juga akan hadir. Makanya Rami sementara Pak Iya. Jokowi itu akan hadir di
mana di GBK Mhm, ya, sorry di mhm, lapangan Banteng gitu ya. Saya bisa mhm, membayangkan ini juga menarik juga loh Mbak di kalau Pak Jokowi nanti hadir di kampanyenya Ridwan Kamil karena bisa kita pastikan masa yang akan datang itu yang terbesar pasti dari mhm, PKS. Udah pasti itulah mhm, ya. Yang lain-lain itu nggak bisa terlalu diharapkan untuk hadir meskipun mungkin besok karena ada Pak Jokowi akan dikerahkan besar-besaran gitu. Dan biasanya front pembela Islam sekarang Forum Persaudaraan Islam ya namanya ya FPI itu ya mhm. itu kan laskarnya selalu yang pakai putih-putih itu jaga-jaga gitu ya, ikut bantu pengamanan dan sebagainya. Ini kan lucu, menarik ini kalau kemudian mereka ikut mengamankan acara yang dihadiri oleh Pak Jokowi begitu dan kemudian PKS Mhm, ikut ikut bersorak-sorai nantinya ketika Pak Jokowi memberikan sambutan. Padahal kan mhm, PKS selama ini mhm. selalu beroposisi. PKS dan FPI ini kan kalau dengan Pak Jokowi seperti minyak dengan air ini sebenarnya ya. Malah yang satu minyaknya mendidih ini sebenarnya. Iya, jadi nanti ini menjadi dilema tentu bagi PKS ya, karena kita lihat saja kemarin ketika Jokowi mengendorse Ridwan Kamil, tidak ada Suswono di situ, begitu di acara di kafe Ya, ya, tersebut. ya, ya. Dan kalau seandainya alasannya kemudian kan dikatakan oleh Riza Patria sebagai ketua tim pemenangannya, dia mengatakan ya ini kan tidak selalu harus hadir, Pak. Hmm, Ridwan Kamil juga mengatakan begitu. Kenapa hmm, tidak ada Suswono juga mengatakan bahwa hmm. barangkali antara apa cagup dan cawagup itu seringkali ada cara yang berbeda. Mereka tidak Hmm, selalu datang hmm, bersama-sama. Jadi hmm. Suswono begitu ya dikatakan memiliki acara berbeda di tempat lain. Tapi kita cari apa acaranya malam itu ternyata juga tidak ada begitu ya. Ya sore Kalaupun sebenarnya ya ada sore bukan ya sesuatu mereka yang ya di Cempaka Putih sore iya acaranya itu. Nah ini menarik Mbak betul karena kalau PKS pun sekarang bergabung dengan pemerintahnya Prabowo itu mereka sebutnya bergabungnya dengan pemerintahnya Prabowo tidak pernah dengan menyebut nama Prabowo Gibran. saja, bukan dengan Gibran, Hmm. betul. Jadi memang kenapa dia tidak hadir ya karena itu endorsan dari Jokowi begitu kan sampai sekarang ini belum ada kesepahaman antara Jokowi dengan PKS begitu. Jadi dia mendukung pemerintahan karena mereka mendukung alasannya nih ya, alasan dari PKS karena mereka mendukung Prabowo begitu. Kalau ditanyakan soal Gibran ya kami hanya mendukung Prabowo saja, bukan mendukung Gibran begitu kan Mas Hersuk. Jadi nanti pada saat kampanye akbar pun saya kok tidak bisa begitu membayangkan ketika misalnya Pak Jokowi datang begitu. Pak Jokowi ini kan Hmm, katanya kalau diundang saya akan hadir, dia hmm, mengatakan hmm. seperti itu kan. Kalau seandainya Jokowi ini jadi hadir di acara tersebut, bagaimana caranya PKS ini masa PKS ini mengeluh-elukan Pak Jokowi? Jadi masih bingung begitu. Iya, Sementara juga laskar dari FPI misalnya kalau saya di sana bagaimana mereka akan cara mereka mengelulukan Pak Jokowi itu seperti apa? Karena mereka mengamankan ini lah. kan Kalau FPI kan mereka bukan dibubarkan. mengeluhkan, ya bukan mengeluhkan, Iya, mengamankan. iya, dan Iya. iya ketika Pak Jokowi ya ada di panggung misalnya kemudian Oh. mereka mengglorifikasi Pak Jokowi, pidatonya didengarkan itu kok saya apa namanya mikirnya itu seperti apa ya gitu sementara mereka dulu dibubarkan oleh Jokowi begitu kan Iya, iya. jadi ini ya, belum tentu seperti yang kita bayangkan PKS terus kemudian akan rame betul di sana karena ini kan beririsan Mas Hersul. Sekarang kalau kita melihat komentar-komentar di bahkan komentar di akunnya Pramono Anung itu penuh dengan anak abah begitu. Jadi Hmm. akibat dari endorsan dari Anies Baswedan itu tadi tidak hanya apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan itu disambut oleh pendukungnya yaitu anak-anak Abah itu walaupun sebagian anak Abah ini saya tetap melihat mereka tetap ada sebagian kecil itu yang enggan Mas Hersu dia mengatakan Enggak. Pak Anies kok mau sih digituin hatimu terbuat dari apa saya Mas Anies sudah bisa memaafkan tapi saya tidak dan saya tetap akan mencoblos tiga-tiganya dan Hmm. sebagainya begitu ada juga yang saya masih akan berpikir dulu maaf ya Pak Anies begitu sebagian besar anak abah itu langsung saya pikir Anies sudah berpikir apa namanya sudah berpikir kuat gitu sebelum memutuskan hal ini gitu apalagi Hmm. kemudian ketika keluar video tersebut yang Hmm. baru keluar pada sore Ya, begitu ya. justifikasi ya. Iya, Mungkin mungkin sekarang membuat betul. anak abah banyak yang ngeh gitu ya. Walaupun saya Mhm. melihatnya justru langkah yang dilakukan Anies ini sangat taktis loh dia dengan mendukung Mhm. dukung Pramono Rano ini selain ada faktor-faktor kesejarahan dia dengan secara personal dengan Pramono Ya. dan Rano
dengan cara seperti ini dia keluar dari stigma lah bahwa dia ini Betul. adalah kelompok kanan yang didukung oleh kelompok kanan. Ternyata toh dia bisa melebur dengan PDIP. Dan saya kira satu lagi yang saya sangat ideologis itu ya dia menunjukkan perlawanan terhadap Pak Jokowi, kan gitu. Aneh banget kalau Sangat. ya Iya. kalau dia tiba-tiba bergabung atau mendukung Ridwan Kamil karena ada PKS di situ, tapi ada Pak Jokowi, ya itu dia udah tahu kok yang selama ini siapa yang ngerjain dia, terus itu adalah Pak Jokowi, masa dia harus gabung di situ kan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi dukungan, menurut saya ini cerdas apa yang dilakukan oleh Anies gitu. Banyak yang tidak suka, saya tahu pasti kelompok kanan, pendukung-pendukung Anies di basis kanan merasa ini kok Anies juga seperti ini. Tapi sebagai politisi dia mesti seperti itu, dia mesti luas karena kalau basisnya dia terus hanya mengandalkan basis kanan, itu akan menyulitkan langkah dia ke depan dalam hal politik. Basis kanan ini memang loyal, tapi kan segmennya nggak besar gitu. Itu yang harus jujur diakui. Dan saya kira teman-teman di basis kanan ini harus mulai lebih taktis gitu. Karena kalau terlampau sekarang ini membabi buta semacam itu, kelompok kanan itu akan selamanya dia akan selalu jadi pemain pinggiran gitu, nggak bisa jadi main mainstream. Jadi di politik itu harus mulai agak lebih taktis dan nggak baper. Jadi saya melihat agak berbeda dengan banyak orang. Saya melihat Anies dengan putusannya mendukung Pramono ini selain ada faktor sejarah tadi yang menjadi justifikasi, tapi ke depan ini bisa jadi aset buat dia bahwa dia menunjukkan bahwa dia bukan selama ini yang jadi stigma gitu loh. Kan nantinya mereka-mereka yang tadinya memang membenci Anies, terutama misalnya dari kalangan, kan kalau di PDIP yang belum bisa menerima Anies itu kan sebenarnya Ahokernya ya, dan ini walaupun begitu mereka sekarang kerjasama, tapi dengan cara seperti ini kan stigma itu nggak bisa lagi diterapkan pada Anies. Ahok masih kelihatan gerilya terus untuk mendelegitimasi Anies. Kan kemarin misalnya yang ribut-ribut bahwa yang menyatakan Ahok bahwa PDIP nggak pernah rencana mendukung Anies itu kan kemudian langsung dimentahkan. Itu kan bagian kelihatan sekali bahwa Ahok masih baper akibat pilkada 2017 lalu gitu. Iya, betul. Dan kemarin setelah ada jawaban dari Ahmad Basarah, yang dimana sangat telak adalah ketika dia mengatakan kami sejak bulan Juni itu sudah memikirkan Anies, ingin mengusung Anies, memikirkan bagaimana caranya untuk berkolaborasi antara PDIP dengan PKB. Tapi dan sementara Ahok itu baru bulan Juli dia baru bulan Juli dia masuk ke DPP dan kemudian diangkat sebagai pengurus DPP. Dan kemudian setelah itu ada pernyataan dari Ahok, dia merasa senang karena Anies mendukung Pramono Rano. Jadi sudah apalagi terus kemudian dia juga menyambut dan dia merasa senang bahwa Ahoker sekarang sudah bersatu dengan pendukung Anies, yaitu sudah bersatu dengan pendukung Abah. Jadi akhirnya belakangan ini Ahok pun sudah mengatakan hal tersebut begitu ya. Nah, tapi ada sesuatu juga yang kemudian dilihat oleh orang-orang ini sebagai apa yang dilakukan oleh Anies. Ini sebuah pelajaran bahwa kalau seandainya pun orang di pernah berseteru demikian kuat gitu ya dengan Ahok, dengan banyak orang di dalam PDIP, tapi mungkin saya lihat Anies ini melihat bagaimana orang-orang yang dulu berseteru dengan dia seperti Prasetyo Edy, Eriko Sutarduga itu kan Ahokernya minta ampun begitu ya Mas Hersu, kemudian Ciko Hakim begitu yang menjadi jubir dari PDIP, kemudian Masinton begitu yang semuanya itu ada di lingkaran yang mendukung Anies untuk maju ketika itu, tapi kemudian ada putusan MK, mereka kemudian mengusung sendiri. Nah, yang memang masih sulit ketika itu adalah kubunya Ahok begitu ya, dan kemudian ada juga beberapa begitu. Tapi mereka ini kemudian memang tidak terlihat lagi suaranya karena mungkin ada pengaruh juga di internalnya dari Megawati. Nah, orang ini melihat sebagai pelajaran seorang tokoh, ini pelajaran dari Anies bahwa dia memaafkannya bahkan dengan cara merangkul, dengan cara mendukung begitu untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi faktor memaafkan itu tadi itu sampai dimention tuh Bu Mega gitu tuh cara memaafkan. Saya membacanya netizen itu tapi belajar sebenarnya dari Anies Anies dengan Bu Mega Ibu Mega ya. juga cukup dekat kok kan hubungannya kan ada. Sebetulnya cukup dekat. Cuman Karena, terakhir Ibu Mega yang bilang ngapain saya dukung Anies kan saya lihat dulu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Bu Mega jangankan dengan Anies, dengan kader sendiri saja lebih dari itu dia pernyataannya begitu kan ya, memang sudah karakter seperti itu Mas Hersu. Jadi ini memang dinamika yang luar biasa sekali. Dan kemudian kalau kita kembali kepada para gubernur itu mantan gubernur itu yang menarik ketika semuanya
sowan ke para mantan gubernur ini kan Mas Hersu, dimulai dengan Pak Sutioso ketika ketika Pram dan juga Rano sowan ke sana lebih dulu begitu kan, di awal-awal September sesudah mereka dideklarasikan, dan Pak Sutioso membiarkan mereka untuk kemudian mereka konferensi pers untuk tim pemenangan ya, ketika itu dilakukan di rumah Pak Sutioso dan itu oke-oke saja. Tapi ketika kemudian beberapa hari kemudian, sepekan kemudian datang itu Ridwan Kamil begitu ya bersama Suswono ke sana, ketika ditanya oleh ketika ya ramah saja Pak Sutioso begitu. Tapi ketika ditanya oleh media, dia mengatakan bahwa saya ini kan KTP-nya Bekasi, pasti saya tidak akan mendukung atau tidak akan memilih begitu. Karena dia sekarang tinggalnya di Jati Sampurna di Bekasi, bersama dekat rumahnya tuh ada museum seperti itu. Dan saya tidak akan pilih Ridwan Kamil, saya tidak akan pilih Pramono begitu. Tapi kalau melihat Karena memang nggak kecenderungannya punya hak sekarang, suara kan gitu ya. memang tidak punya hak suara. Tapi tentunya kalau seandainya dia akan hadir, dan ini klaim dari Prasetyo Edy ya, bahwa para mantan gubernur akan hadir pada kampanye akbar terakhir begitu dari Pramono dan Rano. Ini kabarnya Sutioso akan hadir, begitu juga dengan Foke atau Fauzi Bowo. Nah, kalau Fauzi Bowo ini memang sudah jelas-jelas pada sebuah acara dengan para ulama, dia memang sudah deklarasi mendukung Pramono dan Rano Karno begitu. Jadi dia memang sudah jelas dukungannya. Nah, sementara Anies juga sejauh ini dengan dia mengacungkan jari tiga begitu Mas Hersu, ketika bertemu dengan Pramono dan juga Rano di kediamannya hari Rabu itu, ya kita juga sudah jelas lah ini arahnya Anies, dan dia Oh ya. mengarahkan itu sudah jelas bahwa dia meminta pendukungnya begitu ya, walaupun tidak secara verbal gitu. Cara Anies kan memang seperti itu, mengarahkan pendukungnya untuk memilih Pramono Rano. Jadi saya rasa ini menang besar ini Pramono Rano ini Mas Iya, Hersu. iya. Dan yang kita kalkulasi PKS ya, saya kira ini memang Ya. PKS sekarang menjadi sangat dilematis situasinya, karena Mhm. kalau toh menang sebenarnya sebagai wakil gubernur itu nggak terlalu signifikan juga kan sebenarnya ininya ya, Ya. posisi itu sebagai wakil gubernur. Nah, dan kalau kalah, itu lebih berat lagi kan gitu ya. Jadi lebih ini dilema, apalagi kemudian sekarang dia kemarin juga memutuskan untuk bergabung di dalam kabinet itu kan katanya karena pertemanan dengan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa PKS memang Betul. itu dulu bukan disebutnya sekutu tapi segajah kan oleh Pak Mhm. Prabowo begitu Ya. ya. Tapi kan Mhm. sekarang ini di kabinet pun PKS itu tidak menempatkan kadernya, menempatkan ini saya kira mungkin Mhm. kader Ya. yang memang tidak Mhm. resmi gitu ya. Kalau Mhm. disebut simpatisan juga bukan ini. Ya, Mas Hersu. Dan kita bisa bayangkan ini nasib PKS ini memang menyedihkan ya, boncos begitulah, rugi besar begitu Mas Hersu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu. Eh, Ridwan Kamil pun bersama dengan Suswono ini kan secara terang-terangan mereka mengatakan bahwa ingin sekali bertemu dengan Anies. Bahkan Ridwan Kamil sudah terang-terangan, saya sudah menchat gitu WA beberapa kali dan itu tidak dijawab oleh Anies. Jadi ini sudah jelas sekali memang Anies pun juga sepertinya ya kita misalnya begini Mas Hersu, pers itu sekarang media itu sekarang semuanya bisa menjadi berita begitu. Saya rasa saya pun bertanya kenapa Anies tidak menjawab saja ya, karena jawabannya pun akan menjadi berita begitu kan. Jadi lebih baik walaupun dia membaca tapi dia tidak menjawab itu kan beritanya jadinya tidak berkembang makin jauh gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat lah Anies ini memang faktor sejarah, faktor apa dan sebagainya. Dan untuk masa depan 2029, kalau saya melihat gini, ini Anies juga menerapkan enemy of my enemy is my friend begitu Ya, kan. ya. Jadi musuh Ya. dari musuhku adalah temanku, teman bersekutu begitu kan. Kalau nanti sesudah menyingkirkan musuh yang paling besar ini, sandungan yang paling besar ini, yang paling merusak itu sudah tersingkir begitu, ya artinya kemudian tinggal kesepakatan bersama apakah mereka akan melanjutkan ideologi masing-masing ataukah mereka akan tetap berteman dan kemudian berbagi kekuasaan. Kan bisa seperti itu Ya, begitu. ya. Dan itu terutama untuk 2029 gitu. Ya. Oke, menarik. Jadi Raja Jawa ini dilawan oleh para gubernur-gubernur ya di Jakarta ya, Mbak. Sementara Iya. di Jawa Tengah ini kelihatannya langsung head to head juga dengan PDIP. Kita belum tahu seperti apa perkembangannya terbaru. Tapi kalau survei-surveinya memang menunjukkan bahwa Andika Perkasa dan dia udah lebih unggul juga lawan Yasin dan lawan Lutfi dan Yasin ya. Dan di Jakarta saya kira juga seperti itu. Cuman menariknya di Jawa Tengah itu terulang lagi seperti yang terjadi di Jakarta. Ada survei yang berbeda
antara SMRC dan Betul. indikator gitu ya. Kalau Mm, kemarin di Jakarta kan yang perbedaannya antara LSI Lembaga Survei Indonesia dengan Poltreking dan nah karena itu Ya. orang sekarang mendesak, ayo dong dia panggil juga dong sama seperti yang terjadi di Jakarta. Kelihatannya Persepi belum turun ini soal karena dianggap katanya kata Hamdi Muluk saya baca ini masih dalam rentang margin error, perbedaannya beda sekali dengan yang di Jakarta begitu. Tapi ini kelihatan sekali bahwa tetap saja namanya lembaga survei ini bermain-main gitu dengan kan kita udah tahu ini klien ini siapa, kliennya siapa begitu. Ada juga lembaga-lembaga yang independen tapi dari sini kita sebenarnya bisa membaca gitu. Ini menarik Mbak perkembangannya ya. Iya, ya. Sementara untuk Jakarta hasil surveinya sendiri, ini saya melihat yang diberitakan oleh Tempo, Mas Hersu ya. Itu yang terakhir adalah Indopolling Survey and Research. Begitu dia sebelum dia memotret secara keseluruhan, ini memang kalau kita melihat elektabilitas person by person begitu ya, orang per orang, ini memang menarik Mas Hersu. Jadi kalau menurut Indopolling itu Rano Karno memang memimpin elektabilitas dengan 40,6%. Jadi dia paling unggul begitu ya. Dan kemudian yang kedua ini Suswono 25,6%. Sementara kalau untuk cagupnya itu elektabilitas Ridwan Kamil itu 36,6% dan Pramono Anung hanya berbeda selisih 1% saja yaitu 35,6. Tapi selisih dari cawagupnya tadi dapat menutupi itu begitu. Sementara dalam simulasi 3 nama ini disebutkan ya eh, elektabilitas Pramono Anung sebesar 43,1%, sedikit lebih tinggi daripada Ridwan Kamil 40,40%. Ya. Dan kemudian juga ada lagi ini simulasi pilihan paslon itu tertutup tanpa kartu begitu ya, tanpa menunjukkan kartu suara. Itu ternyata Pramono Anung dan Rano Karno itu elektabilitasnya 47,3%. Tinggi nih Mas Hersu. Dan kemudian Ridwan Kamil itu 39,4%. Waduh selisihnya jauh ya. Selisihnya berarti sekitar 8 Mas Hersu. Hampir 8%. Dan kemudian simulasi dengan menggunakan kertas suara artinya di situ ada wajahnya ya. Pasangan Pramono Ratno meraih elektabilitas 48,4%, kemudian disusul Ridwan Kamil, Suswono sebesar 38,4%. Karena setelah pakai wajah tadi, ada wajah Rano Karno yang tadi elektabilitasnya tinggi, ini menyebabkan mungkin salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas Pram dan Rano ini tinggi, begitu 48,4%. Sementara Ridwan Kamil dan Suswono 38,4%. Perbedaannya 10%. Ini susah Mas Hersu kalau sudah begini nih. Ini bisa, sementara kan masih banyak juga yang masih belum memilih ya. Ini bisa satu putaran loh kalau seandainya seperti ini begitu. Oke, itu cerita soal Raja Jawa dan cawe-cawenya di Jakarta gitu ya. Pasti ada yang mau kita tambahkan. Iya. Ya, mungkin sedikit saja. Ini memang kalau saya rasa Mas Ersu, faktornya itu yang pertama itu Raja Jawa, di mana malah justru blunder. Karena Jokowi ini malah membuat orang menjadi yang tadinya belum memutuskan, begitu, menjadi yakin bahwa saya tidak akan memilih Mulyono, begitu, calon yang didukung oleh Mulyono atau Raja Jawa itu tadi. Karena memang kan di apa ya namanya di Jakarta itu situasinya berbeda dengan Jawa Tengah. Seperti misalnya Mas Ersu kemarin Effendi Simbolon hadir pada acara endorsan Jokowi kepada Ridwan Kamil itu. Katanya kan dia mengaku membawa 7.000 suara warga Batayan di Jakarta. Ya, sementara Pramono itu sudah lebih dulu didukung oleh masyarakat Madura yang ada di Jakarta. Jadi karena Pram mungkin karena dia orang Jawa Timur ya Mas Hersu ya. Jadi didukung oleh masyarakat Madura dan kita tahu perantauan Madura ini juga cukup banyak di Jakarta dan satu lagi adalah forum perantauan masyarakat Minang begitu yang ada di Jakarta. Jadi seru. Belum lagi juga seperti misalnya Amin Rais begitu ya sudah Amin Rais malah lebih dulu loh Mas Hersu. Itu sekitar bulan Oktober dia itu mendukungnya dengan ya di belakangnya ada Partai Umat walaupun tidak begitu signifikan begitu ya. Lah ya partai ini ya. Oke. Tapi ya, tidak begitu signifikan. Orang Minang ini sebenarnya orang juga jumlahnya pasti lebih banyak daripada orang Batak dan kedua memang Jokowi pasti nggak laku di kalangan masyarakat Minang. Yang ketiga
sesungguhnya Rano Karno itu ada darah Minangnya, walaupun dia lebih dikenal sebagai Betawinya, tapi Iya, kan bapaknya betul. sebenarnya berasal dari Mm-mm. sana gitu. Jadi masuk akal sih kalau Iya, ada alasan. Jadi pertemuan rame ini Mbak ya, head to head, dan saya kira ini nanti juga mengubah peta ya, karena perkoalisiannya, perkubuannya ini sangat sangat unik. Tapi faktor Jokowi saya kira memang jadi bukan faktor yang positif di Jakarta. Kalau iya. Ridwan Kamil mengharap berkah dari Jokowi, ya dia saya pikir salah gitu ya. Sebenarnya justru lebih aman main seperti sekarang ini Jokowi gitu, tidak langsung Mhm. seperti ini, turun langsung begitu. Iya, plus satu lagi Mas Hersu, faktor Ridwan Kamil sendiri ini yang bikin boncos selain Iya, Raja Jawa itu tadi, karena iya. beberapa kali ya, yang ramai itu kan seperti dia akan memindahkan pusat pemerintahan Jakarta ke Jakarta Utara, begitu katanya ada sekitar 200 lahan yang akan dibikin menjadi seperti SCBD. Ketika Pramono itu menanyakan di dalam debat yang terakhir itu kan menanyakan soal apa rencana untuk memindahkan balai kota ke Jakarta Utara. Kemudian Ridwan Kamil begitu sesudah debat itu ketika ditanya hal tersebut dia mengatakan ya sebenarnya itu Pramono, Mas Pram itu hanya menyederhanakan masalah karena saya tidak memindahkan balai kota. Balai kotanya tetap ada di situ, tapi pusat pemerintahnya ada di Jakarta Utara. Kalau pusat pemerintahan ada di Jakarta Utara, artinya ini kan kantor gubernur juga pasti akan ada di Jakarta Utara, begitu Mas Yersu. Tidak hanya jadi kalau balai kotanya ya siapa yang mau mengusung begitu kan bentuk gedung itu akan dipindahkan ke sana Ya secara ini fisik akan ada di ini situ kayak begitu jadi Mulyono juga ini, sedangkannya kayak mindah-mindahin gitu Mulyono kan. ini Dan ngeles-ngelesnya saya pun juga terheran-heran apalagi kita tahu kalau saya menghubungkannya justru dengan pernyataan dia sebelumnya yang dia akan membuat Jakarta Utara menjadi Dubai begitu akan dibangun menjadi seperti Dubai ini Jakarta Utara itu adalah salah satu tempat yang setahu saya Mas Hersu ya itu tidak bisa dibikin sumur biopori yang seperti itu biopori itu ada di Jakarta Selatan Jakarta Pusat gitu ya Jakarta Timur karena apa karena di sana memang hanya kita ini beberapa sentimeter saja itu sudah keluar air. Jadi memang sudah sangat apa itu namanya intrusi air air laut ya, udah luar biasa di sana iya ya. betul Ya. intrusi air lautnya itu sudah sangat tinggi begitu Mas Hersu. Nah kalau seandainya dibangun seharusnya tidak dibebani lagi ya. Mm. Pusat pemerintahan seperti itu tentu akan menggunakan air tanah kecuali ada destilasi atau pemurnian air dari laut kemudian menjadi air tawar yang tentunya itu akan membutuhkan teknologi besar dan Ya. apa investasi yang sangat besar. Jadi ini hanya sekedar, kalau menurut Pramono ini adalah imajinasi Nah, dari Ridwan Kamil yang memang senang berimajinasi. Nah, sebenarnya ya belum gimmick, lagi kalau saya nyebutnya banyak, ini memang kawan satu ini senang gimmick lah gitu ya, membuat iya, gimmick-gimmick ya. senang sekali yang Hmm. sesuatu yang kemudian menjadi trending begitu ya Mas Ersu Hmm. ya. Hmm. Gimik-gimik seperti itu dan kemudian dia mengatakan akan membuat Disneyland di Kepulauan Seribu. Ini kan juga blunder juga begitu. Ya, Kemudian ya. dikatakan oleh Pramono Anung ya sebelumnya dia mengatakan akan membuat ketika menjadi Gubernur Jawa Barat ya akan membuat Disneyland di Cikarang tapi tidak berhasil begitu atau tidak terwujud kemudian akan dipindahkan ke Jakarta begitu. Kalau Juga saya yang jadi lain-lain orang belum. Indonesia Timur ya, saya akan usul dia maju aja di Indonesia Timur supaya Disneyland-nya bukan dibangun di sana, nanti di salah satu provinsi di sana. Ya. Iya, Oke. iya. Oke Oke. Mbak Agi, ya kita sampai ketemu lagi esok ya. Kita ingin makin menarik karena ini kan tinggal beberapa pekan lagi. Sekarang sudah tanggal 21, berarti tinggal 6 Mhm. hari, nggak sampai 1 pekan lagi akan berlangsung Pilkada Jakarta. Selamat memilih buat teman-teman yang berdomisili dan punya KTP di Jakarta. Kalau kita kan nggak ikut milih ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, betul. Yes. Mhm. Oke. Oke. Ya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.